semuanya, welcome back to my YouTube channel Nikada Punyasari. Kali ini aku mau ngebahas sesuatu tentang konten-konten aku. 3 hari yang lalu aku ketemu sama temen yang aku ajak ikut seminar kemarin di Parepare tentang kepemimpinan dan membahas tentang politik. Ya, aku termasuk orang ambisius, aku mau mengakui itu, aku orang yang ambisius. Nah, aku mau membahas tentang gimana konten aku udah berlangsung selama 5 tahun. Aku tahu, aku sadar kalau konten aku itu sesuai dengan mood aku gitu. Sesuai dengan topik yang aku bahas dan apa yang aku pikirkan. Yes, I know. But hari ini dan sejak lama aku udah sadar kalau konten di Indonesia, terutama edukasi, itu aku lihat sedikit banget viewersnya. Kayak mungkin paling banyak kayak konten kreator terkenal itu paling banyak mungkin 1 jutaan atau sampai 2 jutaan, itu pun konten-konten yang udah lama. Tapi setelah aku lihat di sosial media, yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah konten-konten viral. Dan yaps, kalau perempuan, kalau nggak mamerin dadanya, sorry ya, tapi itu kenyataannya guys. Kalau nggak memamerkan lekukan tubuh, memamerkan buah dada, mereka nggak bakal banyak dapat viewers gitu menurut aku, dari pengamatan aku dan dari berbagai riset yang selama aku lakukan. Aku tetap berusaha untuk konsisten, untuk tetap pada konten-konten edukasi yang aku ketahui gitu guys. Karena bohong kalau aku nggak ngebandingin. Dalam hati aku, ini temen aku dia baru join TikTok baru-baru loh, tapi kan dia punya fisik yang bagus dan yaps, manusia itu emang penyuka visual banget. Termasuk aku juga penyuka visual banget. Tapi orang Indonesia lebih suka yang kontroversial kayak artis-artis yang udah lah aku sebutkan, kayak aku mencemarkan nama baik orang. Kalian pasti tahu lah, you know guys, artis-artis yang kontroversial, hubungan mereka yang diurusin dan lain sebagainya, badannya, lekukannya, pokoknya yang privasi banget, orang-orang urusi. Dan menurut aku nggak mungkin orang tersebut nggak menderita dan nggak mungkin orang itu juga nggak dapat keuntungan. Kemungkinan dia, kalau dia pandai mengelola sosial medianya, kemungkinan dia itu kayak mendapatkan juga feedback karena dari viralnya, kayak dapat viewers yang banyak. Kalau jualan ya dia manfaatkan orang-orang yang menghujat dia dan lain sebagainya. Orang Indonesia tuh gitu, bohong kalau mereka cuman nggak lihat berita-berita viral. Aku nggak terlalu update tentang berita viral yang kayak receh gitu mereka urusin gitu. Jadi menurutku orang Indonesia itu gampang juga diprovokasi karena mereka suka berita-berita yang instan, dan mereka juga suka kayak media-media yang scroll gitu, yang memamerkan itu, atau juga suka laki-laki yang gini beratap gitu. Jadi bohong kalau nggak di scroll nggak kelihatan itunya. Jadi menurut aku di Indonesia itu sedikit banget konten kreator yang edukasi. Yang paling aku tahu paling Jerome Pauline, siapa lagi, Maudia Yunda, Sahid Ibrahim, ada lagi itu yang aku ketahui ya, yang aku konsumsi. Ferry Irwandi, itu pun dia lebih spesifik bahas ekonomi sama politik. Jarang yang bahas tentang edukasi, tentang diri kalian, tentang bagaimana kalian menghadapi di umur 20 tahunan. Jadi menurut aku tantangan aku sebagai berusaha untuk menjadi konten kreator edukasi, aku harus melewati orang-orang yang, maksudnya melewati konten-konten yang lebih dominan memperlihatkan visual gitu. Aku harus berusaha untuk bagaimana membangun identitas kalau aku ini loh, aku sebenarnya ingin menjual atau memperlihatkan identitasku bahwa aku suka belajar, bahwa aku suka membahas tentang self-empowerment, tentang keperempuanan dan lain sebagainya. Jadi
Ini bentuk kayak sesi curhat gitu sama kalian guys, karena kemarin aku ngeliat komennya teman aku sendiri, kalau mau viral sebagai konten edukasi atau self improvement, development dan lain sebagainya, kamu tuh harus pelan-pelan, harus membangun identitas. Tapi kalau mau bangun modal visual, kamu juga harus perlu effort, kayak operasi inilah, operasi itulah, cantik inilah, gaya otentik dan lain sebagainya. Tapi itulah tantangannya kalau jadi konten kreator edukasi guys. Jadi cayo semangat, jadi bangun identitas sebagai orang yang suka education. Thank you so much guys.